Assalamualaikum, saya Dr. Ula Kamal. Teman-teman sekalian, pasti kan udah siap-siap nih. Wah, ngelihat vaksin sudah hadir, berarti sebentar lagi kita akan divaksin. Betul, tapi harus diingat, yang namanya vaksin itu datangnya bertahap dan ada prioritasnya. Kayaknya saya, teman-teman sekalian, belum tentu jadi prioritas yang utama. Karena yang utama adalah tenaga kesehatan yang memang menangani pasien COVID-19. Terus jadi bagaimana? Karena vaksinnya belum disuntikan, kitanya belum kebal nih ya, obatnya belum ada, berarti obat yang paling manjur, yang paling baik ada caranya 3M. Ingat pesan ibu, dari memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan pakai sabun. Untuk itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh duta perubahan perilaku. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak ya udah membantu Satgas penanganan COVID-19, mengingatkan kepada masyarakat semuanya, ayo 3M-nya jangan kendor. Selama kita belum kebal, tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak, dan tentunya tetap harus cuci tangan pakai sabun. Sekali lagi, untuk seluruh duta perubahan perilaku, terima kasih banyak. Ayo, jangan kendor juga ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Keyboard baru bisa bunyi ketika diketuk. Perlindungan hak cipta baru ada jika didaftarkan. Dalam teknik vokal, menjaga jarak mulut dan mikrofon sangat penting untuk menghasilkan suara yang indah. Tetapi untuk keamanan dari penyebaran COVID-19, menjaga jarak harus selalu diterapkan. Udah jaga jarak belum? Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai masker.
cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertelan. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Norma Syahna Syadia Islami, biasa dipanggil NASA. Saya dari bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Oke, kepada Ibu Insinyur Salimila yang saya hormati selaku Ketua Umum Inkowapi, kemudian kepada Bapak Dr. Sony Heri Beharmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, serta kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan Duta Perubahan Perilaku dari Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan pelatihan ini meskipun dalam keadaan daring. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, bisa melakukan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Sebelumnya Bapak Ibu saya ingatkan, pelatihan ini tidak hanya kita selenggarakan di Zoom, namun juga kita siarkan langsung di YouTube kami, sehingga jika ingin memperoleh update terbaru mengenai Satgas Perubahan Perilaku, Bapak Ibu sekalian bisa subscribe, like, dan nyalakan lonceng pada halaman YouTube. Kemudian selanjutnya akan saya bacakan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga terdapat sambutan dari Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia, yaitu Insinyur Syarmila MSI. Yang keempat ada sambutan dari sekaligus arahan dari Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Dr. Sony Heri Beharmadi. Kemudian yang kelima, paparan dari substansi perubahan perilaku yang disampaikan oleh Mbak Vimela. Selanjutnya ada paparan aplikasi monitoring perubahan perilaku dari Mas Rama dan Mbak Bianita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan juga penutupan. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini,
Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk berdiri. Baik, seluruh peserta diharapkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali selain kita disiarkan di YouTube secara live, kami juga mempunyai beberapa akun media sosial, salah satunya Instagram. Untuk Bapak Ibu yang ingin memperoleh update mengenai Satgas Perubahan Perilaku, bisa memfollow akun Instagram kami, yaitu Satgas Perubahan Perilaku. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Inkowapi kepada Ibu Insinyur Sarmila MSI, disilakan. Oke, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin beliaulah hari ini kita semua bisa berkumpul dari seluruh wilayah, dari seluruh daerah, dari seluruh gang, dari seluruh rumah, ibu-ibu semuanya, anggota Inkowapi dan juga ibu-ibu warung semuanya yang hari ini hadir dalam rangka pelatihan bersama BNPB. Fira tolong. Yang kami hormati dan kami muliakan, terima kasih. Ini berkat beliaulah kegiatan sore ini berlangsung, yaitu Bapak Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku, Bapak Dr. Sony Hari B. Harmadi. Terima kasih Pak Sony atas kerja samanya yang luar biasa. Ibu-ibu hari ini bisa bersama-sama untuk mendengarkan pelatihan dari BNPB ini terkait dengan pelatihan COVID sebagai duta. Nah, kita harapkan teman-teman semuanya bisa mengikuti dari acara ini dari awal sampai akhir sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Nah, mohon izin Pak Sony, kami baru pertama sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi TOT. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini tolong mengajak seluruh anggota kita, seluruh rekan, seluruh kerabatnya untuk bersama-sama
dapat mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini sangat sulit kita laksanakan di dalam rangka COVID-19 ini untuk mengumpulkan ibu-ibu nggak muda, dan informasi yang sudah kami berikan ini sangat sangat luar biasa. Terima kasih buat Mbak Tania yang sudah meng-SMS gateway semuanya, meng-SMS semuanya kegiatan kita ini kepada seluruh anggota, dan kami laporkan Pak Sony, harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan COVID-19 bisa segera berakhir, ibu-ibu bisa membantu pemerintah, dan nanti harapan saya Pak Sony bisa memberikan sedikit gambaran kepada ibu-ibu. Kenapa sih kita buat acara ini? Tujuannya adalah kalau COVID berakhir, ibu-ibu semua kan di dalam Zoom ini adalah semua ibu-ibu pengusaha, ibu-ibu yang punya usaha. Kalau COVID-nya berakhir, maka kita juga berusaha juga bisa dengan tenang, berusaha kembali seperti sedia kala. Harapan saya dan ibu-ibu juga nanti kan sebagai pengusaha banyak pelanggannya. Nah, supaya kegiatan ini juga ibu-ibu bisa menyampaikan ke pelanggannya dan pelanggannya bisa mengikuti dan taat dengan peraturan-peraturan yang disampaikan pemerintah agar menyelesaikan COVID dengan terbaik dan waktu tidak terlalu lama. Baiklah, ada sedikit pantun yang ingin saya sampaikan. Pergi ke pasar, jangan lupa membeli ikan, juga membeli tikar. Saya ucapkan selamat pelatihan, semoga sukses dan lancar. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Ya, itu aja dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarmila, luar biasa sekali sambutannya. Selanjutnya terdapat sambutan dari Bapak Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Kepada Bapak Sony, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sony. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Sarmila, kebanggaan ibu-ibu Inkoapi ini. Kebanggaan kami juga Bu Sarmila. Kemudian juga ibu-ibu para pengurus Inkoapi, para pengurus koperasi, toko kelontong, pemilik toko kelontong yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa kumpul, Bu. Setelah lama nggak ketemu Bu Sarmila ya. Ya udah ganti tahun ya Pak ya. Alhamdulillah. Udah setahun. Iya. Jadi makasih. Begini ibu-ibu. Nggak tahu saya ada bapaknya nggak ini Bu Sarmila? Kayaknya nggak ada, cuman Angga deh sama Mas Padri aja. Ini semua ibu-ibu. Iya. 100% ibu-ibu nih Pak. Aduh. Ini jadi berasa ganteng sendiri ya. Yang paling ganteng tuh Mas Fatir, Bu. Kedua setelah saya tapi. Iya. Betul. Bercanda. Baik, Bu Sarmila dan ibu-ibu Inkoapi, terima kasih. Jadi begini, kita tahu COVID-19 ini sudah terus meningkat ya kasusnya dari hari ke hari. Bahkan berbagai upaya yang sudah kami lakukan juga ternyata belum terlalu berhasil mengerem laju penularan. Pada September Oktober lalu kita berhasil dong menaikkan kepatuhan orang terhadap protokol kesehatan. Tapi setelahnya turun ya, dan baru naik lagi dalam 1-2 minggu terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 belum berakhir dan mungkin masih akan ada dalam waktu 1 hingga 2 tahun lagi. Nah, seberapa cepat COVID ini berakhir sebetulnya tergantung pada kita semua. Kalau kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan secara sungguh-sungguh, ya, mencoba jangan sampai tertular, maka insya Allah akan lebih cepat selesai COVID-19 ini. Dibutuhkan kedisiplinan kolektif,
Jadi mencegah itu jauh lebih penting daripada mengobati. Orang yang kena sakit ginjal dia menyesal jarang minum air putih. Tapi menyesal kemudian tak berguna karena penyesalan biasanya ada di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi penyesalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga mengajak semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menjadi bagian dari solusi COVID-19. Nah, salah satu program yang kami buat adalah program Duta Perubahan Perilaku. Intinya, para Duta Perubahan Perilaku ini mengajak masyarakat di sekelilingnya untuk mencegah jangan sampai tertular COVID-19. Supaya tidak tertular gimana? Ya kita harus patuh yang namanya 3M. Pakai masker, ya, jaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Itulah cara terbaik, ya. Vaksin belum semuanya bisa diberikan. Selama belum selesai, kita harus menyuntikkan vaksin terhadap lebih dari 180 juta orang Indonesia. Selama belum semuanya divaksin, maka kita harus patuh 3M. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, COVID ini menular pada siapapun, mau dia muda, mau tua. Jadi ini virus nggak pilih-pilih ya. Yang muda kena, yang tua kena, bayi kena, kakek-kakek kena, nenek-nenek kena, dan semuanya. Oleh karenanya tidak ada yang kebal COVID-19. Nah, sebagai emak-emak, ibu-ibu, kami tuh memperhatikan ternyata sangat efektif menggandeng ibu-ibu. Menggandeng ibu-ibu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapannya begini, Duta Perubahan Perilaku itu tugasnya 4 ya. Yang pertama diikut pelatihan ini supaya ngerti. Nanti Bu Sarmila yang belum ikut pelatihan diminta untuk nonton di YouTube channel kami ya. Iya, betul, iya. Nah, terus yang pertama ikut pelatihan. Pelatihannya sederhana kok, jangan dipikir susah-susah gitu ya. Yang kedua, dia harus jadi teladan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu ya. Bagaimana mungkin orang itu menasehati orang lain kalau dia tidak melakukan apa yang dia nasihati. Ayo pakai masker, tapi dia ngomong nggak pakai masker. Ayo jaga jarak, tapi dia dekat-dekat. Ya, jadi nggak bisa, harus jadi teladan. Tugas keduanya tuh jadi teladan. Tugas yang ketiga dari seorang Duta Perubahan Perilaku adalah mengedukasi masyarakat. Ya, diedukasi. Bapak, Ibu, COVID-19 penyakit berbahaya yang bisa menular pada siapapun dan bisa membunuh siapapun. Nanti Mbak Vimela akan menjelaskan detailnya. Supaya tidak tertular karena COVID-19 itu menular melalui droplet cairan. Katakan kalau Bu Sarmila bilang tuh muncrat ya Bu ya. Ngomong tuh muncrat. Nah cairan yang muncrat tadi kalau masuk ke mulut, ke hidung, atau mata kita akan tertular. Maka cara terbaik adalah melindungi mulut, hidung, dan mata kita. Dengan pakai masker, pakai face shield. Lalu bagaimana kemudian supaya kita tidak semakin kecil kemungkinan tertular? Dijaga jaraknya. Karena kalau muncrat itu biasanya maksimal 2 meter. Kalau kita bisa jaga jarak lebih dari 2 meter, aman insya Allah. Ya, dan tangan kita yang sering megang benda-benda ini, ada cipratan nempel di tangan kita, megang muka, waduh tertular. Makanya harus dicuci tangan pakai sabun. Sabun apa? Sabun apapun. Sabun colek juga boleh kok Bu Sarmila ya. Ya, jadi itulah upaya terbaik. Nah, melalui Duta Perubahan Perilaku ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu mengedukasi masyarakat. Nggak usah jauh-jauh. Kalau punya toko kelontong, semua pelanggannya yang datang. Bapak Ibu sekalian, pakai maskernya. Jangan lupa, ini nih masih pandemi ya. COVID-19 di mana-mana nanti menular. Hati-hati. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, jangan berkerumun. Diingatkan gitu. Nah,
Nanti yang keempat tugasnya adalah melaporkan melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Ya, ini dibaca Presiden loh Bu Sarmila, ya artinya dilaporkan ke Bapak Presiden, dilaporkan ke Pak Doni, Pak Menko Erlangga dan seterusnya. Nih, bentar Pak. Ibu-ibu denger ya, ibu-ibu Zoom nih dilaporin ke Presiden loh ini. Seneng kan? Nanti ibu-ibu bisa jumpa Presiden kapan-kapan lewat Pak Sony ya, gitu ya. Ibu-ibu pengen ketemu Amin. Pak Presiden. Iya, amin. Nah, jadi ibu-ibu semua, ibu-ibu ini pahlawan kemanusiaan telah berkenan menjadi duta perubahan perilaku. Selamat bergabung ya. Tinggal setelah pelatihan nih kerjanya. Nanti Bu Sarmila kita ingetin terus ya, karena kami kan bisa pantau tuh yang kerja sudah berapa orang, berapa banyak yang diedukasi, yang dikasih tahu ya, disosialisasikan dan seterusnya, di mana aja. Nanti kita sampaikan ke Bu Sarmila masih sedikit misalnya. Kami juga gandeng pramuka, kami gandeng mahasiswa, ya, kami gandeng dokter, petugas puskesmas dan seterusnya, banyak. Bahkan ada supir ambulans ya jadi duta perubahan perilaku. Bahkan ada penyandang disabilitas, ya, penyandang disabilitas saja mereka mau menjadi duta perubahan perilaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, bangga saya sama ibu-ibu tuh. Kami sudah mengamati bahwa paling efektif itu ibu-ibu yang ngasih tahu. Wah, jadi begitu Bu Sarmila ini cerewet, gitu. Tahu aja Bapak. Ibu-ibu di sini pada cerewet, ya, pakai masker ya, gitu ya. Wah, nurut semua. Makanya tadi ingat kan lagunya Padi itu, ingat pesan ibu. Wah, tinggal diganti ingat pesan emak, ya kan? Emak-emak toko kelontong nih silakan mengingatkan. Jadi sampai kapan sih bekerjanya? Apa sih insentifnya? Wah, itu Bu Sarmila nanti ya. Bu Sarmila dikasih rompi, dikasih stiker ya. Ibu-ibu selamat bergabung karena ibu-ibu sekarang telah menjadi bagian dari Satgas Penanganan COVID-19 ya. Bisa bilang ke orang, saya duta perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19 ya. Dan jangan sampai pada saat mengedukasi ibu-ibu tertular ya. Jaga diri kita, jaga keluarga kita sehingga kita bisa menjaga negara kita. Ya. Amin. Saya pikir demikian pengantar dari saya. Semangat ya ibu-ibu ya. Nanti kalau nggak semangat kita Zoom meeting lagi, ketemu lagi. Lihat Mas Fatir yang ganteng itu ya. Jadi tolong semuanya semangat sebagai bagian dari bangsa, emak-emak telah menjadi komponen yang sangat penting supaya kasusnya bisa turun, penularan bisa kita cegah dan Indonesia segera bebas dari pandemi. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat bergabung menjadi bagian kami. Terakhir saya tutup dengan pantun. Ya. Nggak mau kalah nih. Aura kasih lagi makan hiu. Terima kasih dan thank you. Yaudah itu aja. Ya, makasih. Makasih Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan merdeka, semangat. Merdeka, semangat Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya ternyata ada saling membalas pantun. Membalas pantun rupanya seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mendokumentasikan acara pada sore hari ini, mari kita berfoto terlebih dahulu, sehingga boleh menatap layar masing-masing ya Ibu-Ibu ya. Dipaskan dulu. Baik, oke. Kita di sini punya jargon ya. Jargonnya salam tangguh dengan pose seperti ini. Jadi ketika saya bilang salam tangguh, Bapak Ibu sekalian bisa angkat tangannya ya. Baik, salam tangguh. Oke, silahkan Mas. Salam tangguh. Tahan dulu ya Bu. Ya. Tahan Bapak Ibu, setengah jam aja tahan kok, nggak lama. Gimana Mas Ariel?
Kalau kata ibu-ibu sih setengah jam kecil. Oke, sudah. Oke, Cuma baik, nahan terima setengah jam. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan dari substansi perubahan perilaku dan juga sekaligus diikuti dengan tanya jawab ya. Untuk materi substansi bisa disampaikan oleh Mbak Vimela. Kepada Mbak Vimela, disilakan. Nasa, saya pamit dulu ya, Vime ya. Oh ya, Ya, iya, terima kasih, mari Pak Pak. Sony. Terima kasih. Dan Pak tim, Sony. terima kasih banyak ya. Pak Sony Ya. mohon izin nanti WA saya ya. Saya mau ngobrol berdua Oh sama ya, Pak Sony. Nah, ya. siap. Makasih banyak ya Bu Oke, sip, sip. Sarmila Thank you, Pak dan tim Sony. semua Inkoapi. Makasih. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat belajar. Belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Sarmila MSI, Ketua Umum Inkoapi. Ya, dan para ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Jadi bukan belajar mungkin ya, kita sharing aja, sedikit yang kita pahami terkait dengan COVID-19 dan tentang perubahan perilaku apa sebenarnya yang diharapkan gitu ya, yang nantinya juga akan disampaikan oleh ibu-ibu semua nih selaku duta perubahan perilaku. Saya izin share screen ya, ini bisa nggak ya? Udah bisa. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Bu, udah kelihatan. Terima kasih. Ya, mungkin saya pertama-tama izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Vimela Apriani, saya merupakan anggota juga nih dari tim bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19, ya, masih bagian dari stafnya Pak Sony juga, bareng sama Mbak Nasa dan teman-teman yang lain ada di sini. Jadi seperti yang mungkin ibu-ibu ini ibu-ibu semua ya, ada bapak-bapaknya nggak sih? Ibu-ibu semua ya? Wanita pengusaha, baiklah, ibu semua. Ibu-ibu. Jadi saya yakin sekali ibu-ibu sekalian juga tahu ya bahwa kasus terkonfirmasi positif COVID di Indonesia ini masih terus meningkat. Angkanya sudah melebihi 1 juta ibu-ibu. Ini data di tanggal 31 Januari ya, tanggal kemarin. Jadi memang masih sangat tinggi dan belum ada indikasi menurun. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama, walaupun mungkin trennya, mungkin tingkat tingkat kasusnya berbeda-beda. Tapi pandemi ini masih berlangsung ya di hampir seluruh belahan dunia. Jadi karena masih tingginya angka konfirmasi positif di Indonesia, maka perubahan perilaku ini masih menjadi langkah terbaik dalam memutus mata rantai penularannya. Nah, di sini ibu-ibu sekalian diharapkan untuk menjadi duta perubahan perilaku. Tadi Pak Sony juga sudah sampaikan ya, bahwa harapannya ibu-ibu nanti menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M khususnya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di bawah ya. Nah, duta perubahan perilaku ini punya tugas utamanya itu adalah mengedukasi dan mensosialisasikan terkait penerapan protokol kesehatan 3M ini kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi nanti di sekitar ibu mungkin ada warga sekitar gitu ya, tidak pakai masker, gitu kan. Bisa disampaikan tuh bahwa harus memakai masker saat ini ya, karena masih masa pandemi. Nah, itu ntar menjadi salah satu tugas dari ibu-ibu sekalian. Nah, dalam mencegah maupun mengendalikan COVID-19, ternyata satu intervensi saja tidak cukup ibu-ibu. Kita mungkin ibu-ibu udah pernah dengar nih 3T, 3M gitu ya. 3M ya mungkin udah familiar sekali ya dengan 3M. Kemudian baru-baru ini juga kita sedang ramai membicarakan vaksinasi. Jadi 3T, vaksinasi maupun 3M ini menjadi strategi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, kalau misalnya 3T itu peran pemerintah ya, dalam hal ini untuk melakukan tes, telusur, dan tindak lanjut, tapi di sini juga ada partisipasi masyarakat yang kita harapkan. Jadi pemerintah tidak bisa jalan sendirian, gitu ya. Masyarakat harus mau juga. Nah, kemudian untuk vaksinasi tentunya juga sama ya, harus ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Dan 3M ini penting sekali bahwa
masyarakat harus mau menerapkan protokol kesehatan 3M ini. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, dalam penguatan pelaksanaan 3T, diharapkan masyarakat itu bersedia untuk melakukan tes, ya, dan melakukan pengecekan kesehatan. Kemudian juga membuka diri terhadap proses tracing atau penelusuran kontak kasus positif, dan segera menjalani tindak lanjut dengan benar apabila merasakan ada gejala COVID-19. Jadi kalau misalnya masyarakatnya tidak mau melakukan ini juga akan jadi masalah nantinya ya, karena kita tidak akan mengetahui siapa yang kemudian sakit, gitu kan ya. Kemudian kalau mereka sudah mengetahui ada gejala tapi menolak untuk melakukan isolasi atau melakukan perawatan, itu juga akan jadi masalah. Nah, disinilah peran dari masyarakat itu sangat penting. Kemudian vaksin. Vaksin ini memiliki tujuan membentuk kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian, kemudian pastinya melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial maupun ekonomi. Jadi akan berkaitan nih saat nanti imunitas tubuh setiap individu menjadi lebih kuat, gitu ya. Kita harapkan angka kesakitan, angka kematian akan menurun, otomatis nanti produktivitas kita, khususnya dalam kaitan dengan melakukan perekonomian, itu akan membaik seperti itu. Ini ya salah satu dari tujuan dari vaksinasi. Nah, tetapi walaupun kita sudah ada vaksin, kita tetap harus menerapkan 3M nih, Ibu-Ibu. Kita belum bisa udah merasa divaksin, kemudian nggak usah pakai masker lagi gitu. Ini saya tidak pakai masker karena saya dalam ruangan ya, Ibu-Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu-Ibu keluar rumah, kemudian harus berkumpul, bertemu sama orang gitu ya, itu harus tetap pakai vaksin, tetap pakai masker walaupun sudah divaksin. Karena pada pada faktanya bahwa proses dari vaksin ini cukup lama sebenarnya gitu ya. Jadi dilakukannya secara bertahap, kemudian ketersediaan vaksinnya juga ada prioritas nanti ya, siapa yang akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Belum ada vaksin dengan efektivitas yang 100%, sehingga masih ada nih sekitar 5-10% kemungkinan terjangkit COVID-19. Walaupun ya harapan kita saat divaksin kita udah semakin kebal ya, tapi tetap harus ada antisipasi dengan persentase yang kecil tadi. Kemudian belum bisa semua kelompok yang mendapatkan vaksinasi, karena pasti Ibu-Ibu tahu bahwa masuknya vaksin juga bertahap, gitu ya, jumlahnya juga bertahap, sehingga mereka yang ada di garda terdepan itu menjadi prioritas utama untuk mendapatkan vaksin. Nanti pada akhirnya secara bertahap seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapatkan vaksin. Kemudian ini juga penting sekali bahwa kita belum tahu nih berapa lama kekebalan bertahannya saat kita sudah mendapatkan vaksin itu. Kita harus melakukan penelitian dulu berapa lama nanti antibodi itu bisa bertahan setelah divaksin. Nah, oleh karena itu walaupun sudah divaksin tetap harus menerapkan 3M ya. Sehingga ini juga mungkin Ibu-Ibu udah sering dengar ya, ayo kendalikan COVID-19 dengan menjaga iman, aman, dan imun. Iman itu apa? Iman itu ya kita tetap harus berdoa, harus beribadah gitu kan. Harus ini bisa membuat kita lebih menyerahkan diri biar kita lebih tenang gitu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi mengurangi tingkat stres. Nah, kemudian aman tadi 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang ketiga mencuci tangan dengan pakai sabun. Ya, ini penting sekali 3M. Nah, nantinya Ibu-Ibu yang akan paling banyak Ibu-Ibu sampaikan ke masyarakat, ke warga sekitar ya, orang-orang yang nanti Ibu-Ibu temui ya 3M ini yang paling banyak nanti Ibu sampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah imun. Imun juga penting, kita harus menjaga imunitas tubuh kita untuk tetap biar sehat ya, dengan menjaga pola makan, olahraga gitu ya Ibu-Ibu ya, ini penting. Dikendalikan COVID-19 dengan iman, aman, dan imun. Nah, berikut saya sampaikan kerangka konsep dari perubahan perilaku. Jadi ternyata Ibu-Ibu, walaupun kita nih pandemi ini udah hampir setahun ya, udah setahun ya? Kurang lebih hampir setahun mungkin ya, ini ternyata masih ada masyarakat yang tidak patuh atau setengah patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Nah, oleh karenanya kita menyadari nih bahwa perubahan perilaku itu kan ada suatu pembentukan dari pengetahuan, sikap, dan perilakunya ya, sehingga perlu nih mendorong perubahan perilaku bagi masyarakat yang masih setengah patuh atau tidak patuh tadi. Nah, untuk mendorong perubahan perilaku, motivasi itu ada dua, Ibu-Ibu. Pertama itu dari dalam diri kita.
Kalau dari dalam diri nih, ibu-ibu mungkin di sini saya yakin lah ibu-ibu semua sudah patuh kali ya dengan 3M ya, sudah mengetahui persisnya bahwa memakai masker itu menjadi kebutuhan kita saat ini. Bukan hanya untuk menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain gitu ya. Kemudian mencuci tangan, tidak lagi berkumpul, apalagi berkerumun gitu ya. Itu udah kesadaran, udah tahu bahwa itu penting, bermanfaat untuk kita, sampai kita mau mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu motivasi dari dalam. Nah, sedangkan untuk yang motivasi dari luar, ini ada empat intervensi ya, insentif, hukuman, nasihat, dan dorongan. Nanti di bawah saya akan bahas lagi. Kemudian di dalam strategi perubahan perilaku kita melalui ada 3 pendekatan ya, edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. Kalau edukasi itu lebih banyak melalui peserta didik, seluruh satuan pendidikan. Kalau sosialisasi itu sifatnya lebih ke masyarakat umum, penekanannya keluarga, ibu, dan remaja. Kemudian mitigasi ini mereka untuk kelompok masyarakat dengan wilayah dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatannya yang rendah. Terus kita juga punya tagline, tadi Pak Sony juga udah sampaikan ya, mungkin nanti diganti tagline-nya ya, ingat pesan emak gitu ya. Ini menjadi akan kita nih untuk tagline ini ya, ingat pesan ibu. Lagunya juga udah kita kumandangkan terus, biar semua orang mengingat terus untuk ingat pesan ibu. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini untuk diketahui oleh ibu-ibu sekalian bahwa ternyata kelompok yang paling banyak menyebarkan virus itu berada pada rentang usia 20-40 tahun. Rentang usia ini mobilitasnya masih sangat tinggi, ibu-ibu ya, usia produktif, mungkin mereka masih harus pergi bekerja gitu ya. Sehingga memang kalau kita lihat di datanya juga ya, di dashboard data COVID-19, di usia inilah yang masih sangat tinggi angka positif COVID-nya. Gitu ya. Kemudian kita juga perlu ketahui bahwa yang berbahaya itu mereka yang memiliki penyakit penyerta, komorbid. Ini ada hipertensi, diabetes, jantung, asma, gagal ginjal gitu ya. Kalau saya lihat datanya nih, hipertensi termasuk yang cukup tinggi, yang paling banyak mendapatkan kasus positif COVID-nya. Kemudian mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun, memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan mengalami obesitas atau berat badan yang berlebih. Nah, ini adalah kelompok yang paling rentan. Nah, ibu-ibu nanti sebagai duta perubahan perilaku perlu tahu ini, mewaspadai orang-orang di sekitar ibu-ibu nanti yang termasuk di dalam golongan ini. Kemudian terkait dengan COVID-nya sendiri ya, ini harus kita ingat bahwa COVID ini walaupun tadi saya sudah jelaskan ada kelompok-kelompok yang paling rentan gitu ya, tapi COVID ini bukan berarti tidak dapat menyerang yang anak-anak muda gitu. Ternyata kan tadi ya justru kelompok kelompok umur 20 sampai 40 tahun yang paling banyak ya. Jadi tidak tertutup kemungkinannya. Malahan yang kita khawatirkan banyak di antara yang kelompok umur muda mereka itu tidak menunjukkan gejala apapun atau asimptomatik ya. Jadi bisa jadi silent killer untuk orang-orang yang justru rentan tadi. Mungkin dia tidak sadar kalau dia sebenarnya sudah terinfeksi. Ini tidak bergejala, benar-benar tidak bergejala ya ibu-ibu ya. Tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, pokoknya merasa sangat sehat lah, merasa sangat sehat. Kemudian mungkin dia tidak sadar ya, ketemu dengan orang-orang yang rentan tadi, tapi saat ketemu orang-orang yang rentan tadi malahan saat virus yang menempel, merasakan gejala yang luar biasa gitu. Jadi ini kenapa kemudian kita jangan sampai abai dalam menerapkan protokol kesehatan 3M. Jangan kemudian merasa kita sehat, kita kuat, kita masih muda, kita merasa tidak perlu untuk menjaga protokol kesehatan 3M. Ini juga penting nanti ibu-ibu untuk bisa sampaikan. Karena tahu ketemu nih kelompok remaja yang mereka tidak mau pakai gitu ya, masih nongkrong-nongkrong. Kadang kan mereka nongkrong-nongkrong merokok gitu ya ibu-ibu ya, terus ngobrol udah nggak pakai masker gitu. Nah ini bisa nanti ibu bisa sampaikan ke mereka bahwa tetap harus menerapkan protokol kesehatan 3M. Nah, wilayah kita juga harus mewaspadai ya ibu-ibu ya. Sebenarnya ibu-ibu ini ada di zona apa saat ini? Apakah merah, orange gitu ya? Mudah-mudahan sih zona hijau gitu. Tapi rasanya sekarang dikit sekali ya zona hijau ya. Hampir semuanya zona merah saya perhatikan. Nah, ini juga kita perlu menjadi kewaspadaan untuk kita mengetahui di mana wilayah kita tinggal sekarang ini berada di zona apa. Selain itu, ini ada beberapa ya ibu-ibu untuk mengetahui tempat-tempat penularan yang beresiko tinggi. Ini ada beberapa level ini
apa namanya ya level tertingginya tuh ada di kafe, klub malam, diskotik, pasar gitu. Mungkin udah kebayang lah ya kenapa kok kemudian di kafe, klub malam, diskotik dan pasar itu menjadi yang tinggi gitu. Karena ramai biasanya, karena ibu-ibu ya ramai, kemudian biasanya nggak bisa jaga jarak gitu ya. Terus kalau kafe, klub malam kan biasanya hingar-bingar. Terus kemudian kalau kita bicara jadinya harus sangat dekat gitu kan ya. Itu jadinya nggak bisa jaga jarak. Nah itu menjadi sangat berbahaya. Nah walaupun mungkin ada tempat-tempat yang belum tercover ya di dalam paparan saya ini, tapi bukan berarti tempat-tempat tersebut aman. Nah, ini cuma kita kasih contoh beberapa tempat-tempat yang cukup memiliki resiko tinggi dalam penularan COVID-19. Jadi, untuk menang melawan COVID, saat ini yang terampuh ya ini, kita harus menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan pakai sabun. Jadi kenapa sih kita harus pakai masker? Ternyata kalau kita pakai masker, itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Karena mungkin ibu-ibu juga sudah tahu penularan COVID ini kan dari droplet ya, dari droplet yang keluar saat kita berbicara, batuk, atau mungkin kita bersin gitu ya, kita tidak sadar. Droplet ini kemudian bisa menempel di tubuh, menempel di permukaan, terkena tangan kita gitu ya. Jadi itu kenapa kemudian dengan kita memakai masker kita mencegah keluarnya droplet tersebut dari mencegah untuk menerbangkan droplet ke mana-mana gitu ya ibu-ibu. Nah, ini kalau misalnya ibu-ibu lihat di sini ada gambaran antara orang sakit dan orang sehat. Di sini kalau misalnya orang sakitnya itu tidak pakai masker, ketemu orang sehat juga tidak pakai masker, risiko penularan itu sampai 100% ibu-ibu. Tapi risiko ini akan terus menurun, ya, akan terus menurun saat kedua-duanya itu memakai masker. Tapi bukannya hilang sama sekali, tetap ada risikonya 1,5%. Gitu. Jadi bukan berarti saya udah pakai masker, tapi kok saya tetap bisa terkena ya, misalnya nih ada yang cerita seperti itu ya, karena memang masih tetap ada risiko itu. Oleh karena itu penting sekali bukan hanya memakai masker, tapi kita juga harus jaga jarak, kita harus menjauhi kerumunan dan juga mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini beberapa pengalaman ya, ada studi, ada penelitian dari beberapa negara juga bahwa memakai masker di kota New York ini bisa menurunkan angka kasus harian. Kemudian di Thailand juga sudah ada penelitiannya, ini bisa menurunkan risiko sampai 70% gitu ya. Kemudian di Jerman, Amerika Serikat, Kanada gitu ya, ini ada di 200 negara. Jadi sudah banyak sekali ibu-ibu. Sudah banyak sekali penelitian atau pengalaman dari negara-negara lain yang membuktikan efektivitas dari penggunaan masker. Jadi bukan hanya diterapkan di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara yang sedang mengalami pandemi yang sama, mereka semua sama-sama menerapkan pemakaian masker. Karena memang udah teruji gitu ya efektivitasnya. Nah, di sini mengapa kemudian kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi kalau misalnya ini ibu-ibu lihat ada gambarnya ya. Jadi kalau misalnya kita bersin ya, itu droplet yang keluar itu bisa jauh gitu. Atau misalnya kalau kita bicara dia mungkin nggak terlalu jauh, tapi kurang lebih ya sekitar 6 kaki. 6 kaki itu mungkin 1 meter lah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin kita menjaga jarak ya, makin jauh, maka resiko penularan itu akan semakin kecil. Itulah kenapa juga sangat penting kita untuk menghindari kerumunan. Karena kalau kita ada dalam kerumunan, biasanya kita susah menjaga jaraknya, gitu kan ya ibu-ibu ya. Di sini mungkin gambarannya kenapa kemudian ini jadi penting. Nah, kenapa harus cuci tangan? Nah, kalau misalnya di sini ya, ini dari data ya, dari BC Center for Disease Control, bahwa kalau misalnya kita mencuci tangan gitu ya, itu kita bisa mengurangi resiko untuk terinfeksi. Kenapa? Karena tangan ini adalah bagian tubuh yang paling sering melakukan aktivitas memegang, menyentuh, gitu kan? Tanpa kita sadari, kita sekarang kan menghindari untuk kontak fisik ya ibu-ibu ya, menghindari untuk salaman gitu ya. Mungkin tos-tosan pun tidak gitu. Cukup mengangkat tangan saja dari jauh gitu ya untuk mengucapkan salam. Mungkin yang kalau dulunya kita harus salaman cipika-cipiki, sekarang kita hindari dulu. Nah, bagaimanapun nih tangan ini nih yang paling mudah untuk kemudian terkena droplet. Tanpa kita sadari mungkin kita megang mata gitu ya. Nah, inilah kemudian kenapa kok tangan jadi ikut perlu diperhatikan kebersihannya.
Tapi kalau ini sih studinya sudah cukup lama ya, 2018. Kalau dilihat di tahun 2018, ternyata di negara maju pun orang masih malas cuci tangan. Nah, mudah-mudahan saat ini nih, khususnya buat ibu-ibu yang di sini semua nih, udah sangat sering lah melakukan aktivitas mencuci tangan ya, menjadi salah satu bagian dalam menjaga kebersihan tubuh. Kapan sih kita cuci tangan? Kalau dari CDC ya, Control Disease, saya lupa ya CDC singkatannya, mohon maaf. Jadi kalau COVID, Control Disease COVID kalau saya tidak salah. Jadi kalau dari sini ya, kita itu diharapkan mencuci tangan minimal 5 kali Ibu dalam sehari, minimal ya, bukan maksimal, minimal, paling sedikitnya 5 kali. Terutama saat kita melakukan aktivitas di paparan saya ini, ada batuk, bersin, membersihkan hidung gitu ya, atau pulang bepergian, atau sebelum merawat orang sakit, makan, apalagi ini sudah hal yang biasa harusnya ya ibu-ibu ya, saat kita mau makan, sesudah dan sebelum makan. Nah, kalau ibu-ibu yang masih punya anak kecil ini yang pakai pampers, mungkin mau mengganti pampers gitu kan ya, terus keluar dari toilet. Jadi banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, habis itu kita cuci tangan gitu. Jadi usahakan untuk semakin sering semakin baik. Nah, mungkin ya untuk cuci tangan kan tidak gampang ya menemukan. Nah, paling tidak bawa hand sanitizer untuk sementara ya. Kalau udah ketemu air mengalir dengan sabun akan lebih baik. Ini juga sangat perlu. Di sini ada dari penelitian yang dilakukan di Bangladesh, kalau saya salah ya, di Bangladesh. Jadi mereka memasang stiker untuk menunjukkan tahapan mencuci tangan. Ternyata setelah dilakukan itu ya, pemasangan stiker itu, ini gambarnya bukan gambar di Bangladesh ya, ibu-ibu, ini gambarnya di Jakarta ini. Tapi ini buat gambaran saja, kalau udah dipasangkan, ternyata ada peningkatan keinginan seseorang ya untuk mencuci tangan gitu ya. Mereka mencuci tangannya jadi lebih teratur sesuai dengan tahapan yang ditempelkan di stiker itu. Nah, ini salah satu bentuk dorongan. Nanti ini salah satu bentuk intervensi yang bisa dilakukan ya ibu-ibu ya dalam membuat orang melakukan perubahan perilaku. Nah, ini juga ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa risiko penularan akan semakin kecil dalam suatu kondisi, pertama tidak berkerumun, memakai masker, ventilasi udaranya baik, dan durasi waktu berkumpulnya tidak lama. Jadi kalau saya boleh bacakan tabel ini, di sini ya, pertama dia memakai masker, dengan kondisi di outdoor ya, berarti otomatis ventilasi udaranya bagus, dalam posisi diam, jadi sama sekali tidak bicara. Ini kalau berbicara pun tapi dalam kondisi di outdoor, oh ya ini juga ya tidak ramai posisinya, itu resikonya kecil. Tapi kalau misalnya posisinya dia di ruangan yang penuh, high occupancy ini di ruangan yang penuh, kemudian juga ventilasi udaranya juga buruk, dan aktivitasnya ini ada bernyanyi, teriak-teriak mungkin gitu ya, kayak saya bicara di klub malam atau di kafe gitu ya, itu resikonya akan semakin tinggi. Nah, ya, jadi ini udah banyak sekali penelitian yang menunjukkan seperti itu. Nah, tadi saya singgung sedikit terkait strategi intervensi, tadi di atas ya ada nasihat, dorongan, insentif, maupun hukuman. Nah, kalau ibu-ibu nanti mungkin akan lebih banyak melakukan nasihat nih. Mungkin nanti bisa menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, memberikan penyuluhan terkait sosialisasi 3M. Nah, atau dorongan seperti tadi yang cuci tangan, tanda-tanda, gitu. Misalnya nih, kalau ibu perhatikan sekarang juga banyak ya di tempat tunggu, gitu ya, di ruang tunggu tertentu, itu bangkunya sudah dikasih stiker satu-satu gitu ya, sehingga orang tidak duduk sebelah-sebelahan lagi. Itu salah satu bentuk dorongan ibu-ibu. Tanpa kita sadari, kita lihat stiker, kita nggak duduk di sana. Gitu. Jadi kita akan pilih yang tidak ada stikernya. Itu salah satu bentuk intervensi dari dorongan. Kemudian insentif, mungkin ada pemerintah daerah yang bisa menyediakan reward kepada masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan 3M. Nah, hukuman juga saya rasa udah beberapa provinsi ya, pemerintah daerah itu sudah menerapkan peraturan tertulisnya perdanya terkait dengan penerapan protokol kesehatan 3M. Nah, sasaran program perubahan perilaku kita itu ada individu, institusi, keluarga, wilayah, maupun komunitas. Ibu-ibu yang mungkin akan lebih banyak sama orang-orang di sekitarnya, gitu ya, wilayah terdekatnya ibu-ibu. Jadi sasaran dari memberikan edukasi dan sosialisasi selaku duta perubahan perilaku.
Nah, indikatornya apa dari keberhasilan dari program bidang perubahan perilaku? Ini ada kalau untuk individu tentunya adalah meningkatnya persentase individu yang patuh terhadap protokol kesehatan 3M. Kemudian untuk keluarga meningkatnya persentase anggota keluarga yang patuh terhadap 3M. Komunitas juga ada sama ya, tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumun gitu ya. Kemudian kalau institusi juga mereka meningkatnya jumlah institusi yang memiliki aturan dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 serta menyediakan fasilitas yang mendukung orang patuh untuk 3M. Gitu ya. Jadi dia memberikan mungkin wastafel untuk sebelum masuk ke gedungnya seperti itu. Itu salah satu bentuk indikator keberhasilannya. Kemudian kalau untuk wilayah dan masyarakat, menurunnya persentase warga masyarakat yang yakin tidak akan tertular COVID-19. Ini masih ada ya ibu-ibu ya, orang-orang yang merasa nggak mungkin tertular itu masih ada. Nanti kita harapkan ini menjadi bagian salah satu dari tugas ibu-ibu untuk membuat orang itu tidak abai gitu untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Nah, kita harapkan ini INKOWAPI dapat berkontribusi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dengan bergabung dalam Duta Perubahan Perilaku. Tugasnya apa? Tadi Pak Sony sudah sampaikan sedikitnya ya ibu-ibu ya. Pertama ya tentunya ibu-ibu diharapkan menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan 3M. Jadi ibu-ibu pastinya nih sebelum memberitahukan orang untuk memakai masker, ibu-ibu sendiri udah pakai masker gitu ya. Kadang kan kita pakai masker kalau lagi ngomong diturunin dulu maskernya. Nah, ibu-ibu jangan seperti itu. Jadi tunjukkan bahwa harus tetap memakai masker walaupun lagi berbicara pun tetap harus pakai masker gitu ya. Khususnya malah lagi berbicara sebenarnya paling penting ibu-ibu pakai masker itu. Kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi tentang COVID-19 dan 3M ya. Jadi nanti ibu udah dapat sedikit nih. Kita ada buku perubahan perilaku, nanti saya bisa coba lihatkan ya. Di situ ada informasi lebih banyak terkait COVID-19. Ibu-ibu bisa sampaikan ke masyarakat sekitar ibu-ibu tentang apa sih COVID-19 gitu ya, COVID-19 itu apa sih sebenarnya, bagaimana penularannya. Nah, kemudian kenapa sih letak 3M ini jadi bagian dari ibu-ibu, tugas ibu-ibu sebagai duta perubahan perilaku. Kemudian melaporkan perkembangannya melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19. Nanti akan ada teman-teman yang menyampaikan nih terkait bagaimana sih cara menggunakan aplikasinya ya. Kenapa kemudian kok penting ya dilaporkan melalui aplikasi? Karena nanti ibu-ibu dari hasil laporan yang ibu-ibu sampaikan, kami dapat memantau bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat di wilayahnya gitu. Itu kenapa nanti penting sekali ibu-ibu untuk mengikuti tahapan-tahapan pelaporannya ya. Ini akan sangat bermanfaat buat kita semua ibu-ibu. Dengan hasil laporan ibu sampaikan, kami bisa memantau juga nanti bagaimana sih sebenarnya kondisi masyarakat, apakah mereka udah semakin patuh kah atau justru tingkat kepatuhannya menurunkah gitu. Itu semua akan kami dapatkan dari hasil laporan ibu-ibu selaku duta perubahan perilaku. Jadi ini sangat penting. Kemudian yang pasti ya ini ya bisa bergabung dalam gerakan dengan memanfaatkan aplikasi Bersatu untuk monitoring. Saya nanti mungkin bagian ini teman-teman bisa jelaskan ya bagian aplikasi ya, apakah ibu-ibu ini juga bisa monitoring atau tidak. Tapi paling tidak yang 3 ini ya ibu-ibu ya, menjadi teladan, melakukan edukasi, melaporkan melalui aplikasi BLC ya, atau Bersatu Lawan COVID-19. Nah, per tanggal 31 Januari kemarin, itu Duta Perubahan Perilaku tuh udah ada 76.999 orang ibu-ibu. Ini udah terdirinya dari penyuluh, mahasiswa, Satpol PP, kader kesehatan gitu ya. Udah ada pramuka juga, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, harapannya ini teman-teman ibu-ibu dari INKOWAPI ini akan menjadi bergabung nih, menjadi bagian dari kita. Gitu. Ini alur kegiatan dari Duta Perubahan Perilaku. Sebenarnya mungkin sebenarnya akan lebih simpel dibandingin gambar yang ada di depan ini ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu pastinya sudah memastikan nih, memutuskan mau kemana gitu ya, mungkin mau pergi atau mungkin tidak perlu pergi karena ibu-ibu mungkin punya usaha di rumah gitu ya, warung atau ada pembeli yang datang tidak pakai masker, itu udah bisa ibu-ibu berikanlah edukasi saat mereka lagi belanja gitu ya, bahwa kenapa kok nggak pakai masker gitu, pakai masker, ini lagi pandemi seperti itu. Nah,
setelah ibu-ibu memberikan edukasi, nanti ibu-ibu masukin deh hasil dari edukasi yang ibu sampaikan, ibu-ibu laporkan di dalam aplikasi. Apakah orang yang tadi ibu berikan edukasi itu menerima atau tidak? Kalau dia menerima ya berarti berhasil gitu kan ya, dia melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian ya itu akan menjadi nantinya di kami akan menambah tingkat kepatuhan. Kalau misalnya mereka menolak, berarti mereka tetap nggak mau nih. Mereka mungkin bukannya nggak mungkin ya ibu-ibu malah dibilang ngapain ngatur-ngatur gitu, bukan nggak mungkin ibu-ibu, mungkin aja itu. Tapi apakah kemudian tidak dilaporkan? Tetap dilaporkan. Dia tidak masalah kalau misalnya kemudian orang yang ibu-ibu edukasi tadi tidak mau gitu ya menerapkan, nggak apa-apa ibu-ibu, yang penting ibu-ibu sudah berusaha menyampaikan dengan cara yang baik ya, menyampaikan mengapa kok kemudian mereka harus menerapkan protokol kesehatan 3M. Tapi dilaporkan ibu-ibu, dilaporkan sebagai sasaran yang tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Nanti dimasukkan juga ke dalam aplikasi BLC. Kemudian ini slide terakhir saya rasa jangan lupa ibu-ibu untuk mengikuti ya. Ini ada Instagram. Saya rasa ibu-ibu punya nih ya Instagram, kemudian YouTube kalau untuk ibu-ibu mau melihat lagi misalnya informasi-informasi pembekalan duta itu ada banyak beberapa di dalam YouTube kami. Ibu-ibu bisa mendapatkan informasi terkini ya. Ini saya mau coba lihatkan sebentar. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, udah kelihatan ininya ibu-ibu Instagram kami. Di sini ada linknya ya. Linknya tinggal diklik saja. Ini Satgas Perubahan Perilaku. Nah, di dalam link ini ada buku pedoman perubahan perilaku ini dalam bahasa Indonesia, dan kita juga sudah ada buku pedoman perubahan perilaku dalam 77 bahasa daerah. Jadi ibu-ibu silahkan, misalnya ibu-ibu mau pakai bahasa daerah mana gitu ya, Madura atau bahasa Bali atau bahasa Jawa, Sunda gitu, kita ada di sini ibu-ibu ya. Nanti ibu bisa baca. Ini untuk yang bahasa Indonesia, ibu-ibu bisa ambil di sini, bisa unduh materinya, saya coba ini kan. Nah, isi materinya kurang lebih seperti ini ibu-ibu ya. Ini ada informasi terkait apa sih COVID-19, kemudian apa aja yang perlu diketahui gitu ya. Yang saya sampaikan tadi ada di sini. Terkait bagaimana mencuci masker. Nah, ini bisa ibu-ibu manfaatkan nantinya sebagai bekal ibu-ibu dalam menjadi duta perubahan perilaku. Ibu-ibu bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan 3M khususnya. Gitu ya. Saya rasa itu saja dari saya, ibu-ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Nasa. Iya, terima kasih Mbak Vimelat. Sangat bermanfaat sekali ya pemaparannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya juga punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota Pangandaran, dilanjut ke kota Banjaran. Inkowapi memang organisasi idaman. Insya Allah siap untuk melaksanakan pengabdian. Asik. Cakep, keren. Iya. Baik, ibu-ibu sekalian. Nanti kalau mempunyai pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat atau pencet tombol raise hand ya, Bu ya, di sini ya. Oke, selanjutnya ini masih ada materi aplikasi dari Mas Rama dan juga Mbak Bian. Okay. Mbak Nasa, jadi aplikasi dulu ya? Iya, baik. Oh iya, aplikasi dulu. Baik, kalau gitu saya pamit sekalian kalau gitu ya. Nanti ketemunya di sesi berikutnya waktu tanya-jawab, seperti itu. Iya. Oh iya, baik ya. Jawab dulu sebentar. Saya pikir tadi langsung tanya-jawab dulu. Baik, kalau gitu terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu biar nggak lupa loh, tanya jawab dulu loh. Ibu-ibu tuh suka tanya jawab dulu ya, silahkan. Saya tadi belum mengakhiri juga memang, saya pikir tadi tanya jawab dulu. Silahkan kalau mau tanya jawab dulu, saya persilahkan. Oke, itu Bu, ada di chat tuh Bu, coba dibaca-baca. Ada di chat tadi. Raise hand. Oke, baik, ini sudah ada satu yang banyak, mungkin Mbak Nasa bisa tolong bantu. Iya. Baik. Oke.
Bu yang mau nanya silakan ya, silakan tunjuk tangan Ya, atau bicara. silakan. Silakan. Atau mungkin mau dicatat dulu pertanyaannya, nanti akan ditanyakan setelah sesi aplikasi, boleh? Baik, silakan Ibu-ibu jika ada pertanyaan. Oke, ini ada dari Ibu Ulfa Fitria dari DIY ya. Pertanyaannya, kenapa nggak kampanye vitamin jamu, berjemur dan lain-lain? Oke, Mbak Vime, bisa dijawab mungkin? Ya, terima kasih Ibu Farah ya dari Puskowapi DKI Jakarta. Baik Ibu-ibu, mungkin kalau Ibu Farah, mungkin kalau Ibu Ulfa. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kampanye vitamin, minum jamu, berjemur, itu mungkin bagian dari menjaga imunitas tubuh ya Ibu-ibu ya. Jadi menjadi bagian bahwa kita tetap harus minum vitamin, menjaga imunitas tubuh, menjaga pola makan, seperti itu. Tapi kalau untuk protokol kesehatan untuk perubahan perilakunya itu kita yang kita gadangkan itu ya 3M-nya. Seperti itu. Tapi imunitas tubuh tetap penting, bagian dari iman, aman, imun yang tadi saya sampaikan. Seperti itu Ibu Ulfa. Baik, terima kasih Mbak Vime. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Eva Irianti. Apakah ada batasan usia untuk duta, Mbak Vimela? Duta. Ini saya tidak tahu nih apakah ada duta paling kecil kita, tapi sementara ini kita ada duta pramuka itu ada berbagai jenjang umur ya. Kita sih sementara ini tidak membatasi. Tentunya duta yang kita harapkan yang mereka sudah bisa memberikan edukasi, sosialisasi sih pastinya ya Mbak Nasa ya. Mungkin nanti teman-teman di perekrutan lebih paham nih, usia duta kita paling kecil umur berapa. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nasanya Fris ya, apa saya yang Fris? Ada pertanyaan tentang apa bedanya masker kain dan masker medis. Mbak Nasa, apakah suara saya terdengar? Mbak Nasa lagi nge-freeze, Mbak. Oh, Mbak Nasa yang nge-freeze ya, oke. Ini ada dari Ibu Endang ya, bedanya masker kain dan masker medis, oke. Kalau masker saya kurang paham ininya ya Ibu ya, spesifiknya. Kalau masker medis kan dia memang ada filternya kalau saya tidak salah ya Ibu ya. Itu memang sudah namanya ada kandungan apanya untuk dia lebih buat steril gitu kan. Masker medis kan biasanya dipakai untuk bedah seperti itu Ibu, yang memang digunakan buat dokter, perawat ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya masker kain, dia kan cuma pakai kain biasa tanpa ada bagian sterilnya. Tapi kita anjurkan kalau masker kain, pakailah masker kain yang 3 lapis ya Ibu ya, yang bisa menahan virusnya lebih. Kalau kemarin itu mungkin sempat ramai pemakaian masker yang bahan scuba, itu memang kurang dianjurkan karena tipis gitu. Jadi kalau bisa kita pakai masker kainnya, masker kain yang 3 lapis. Kemudian kenapa? Saya pertanyaan. Kok hilang pertanyaannya? Oke. Semoga bisa terjawab ya Ibu Endang. Kemudian dari Ibu Gustariana. Semakin lama semakin berkurang orang yang memakai masker. Di kampung tidak ada tempat mencuci tangan, bagaimana kita menyikapinya? Baik. Ini Ibu memang kita berharap ya ini ganti Ibu Gustriana mungkin bisa nih mengingatkan orang-orang yang tidak pakai masker tadi gitu ya. Memang saat ini ada istilahnya tuh pandemi fatigue. Orang udah capek, udah lelah gitu kayaknya Ibu. Justru malahan protokol kesehatannya, tingkat kepatuhannya malahan berkurang gitu, menurun. Nah, harapannya kita dari ibu-ibu Inkowapi nanti nih sebagai duta perubahan perilaku bisa mengingatkan bahwa jangan sampai jadi malas pakai masker gitu ya. Kemudian ya kalau misalnya tidak ada tempat mencuci tangan, mungkin bisa disikapi. Kalau saya lihat beberapa tempat tuh kayak pakai galon aqua gitu ya Bu ya, digunakan untuk jadi tempat cuci tangan gitu. Mungkin ada cara-cara yang bisa dimanfaatkan Ibu untuk inovasinya gitu ya, pakai yang sangat sederhana tapi bisa diterapkan di tempat-tempat yang mudah diterapkan di tempat-tempat tertentu gitu ya. Kalau saya lihat sih di Alfamidi gitu. Ini tanpa promosi ya Bu ya. Tapi maksudnya di tempat-tempat itu biasanya ada tuh di bagian depannya dia ada kayak galon gitu. Kemudian dibikin agar orang bisa cuci tangan dengan mudah di situ.
Mungkin saya jawab satu lagi ya, Ibu-Ibu ya, karena masih ada dari aplikasi. 2M masih bisa dijalani, 1M-nya nggak bisa, yaitu menjaga jarak. Bagaimana ya, Mbak? Oke. Ibu, kenapa tidak bisa menjaga jarak? Apakah karena tempatnya terlalu sempit atau bagaimana? Kalau misalnya menjaga jarak ini sangat tidak bisa, ya pakai maskernya itu harus Ibu gitu. Tapi saya belum tahu nih kenapa tidak bisa menjaga jaraknya. Mungkin harus disikapi dengan kalau misalnya tempatnya terlalu ramai, ya hindarilah keramaian. Kalau mungkin tempatnya terlalu sempit, usahakan pakai masker. Ini kita bicara di luar ya Ibu ya, bukan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, tentu kita tidak bisa pakai masker 24 jam. Tapi harapannya ibu-ibu saat pergi dari luar ke dalam rumah sudah dalam keadaan bersih gitu ya. Jadi setelah pulang bepergian segeralah tukar baju, bersihkan badan gitu kan. Jadi mungkin itu cara menghindari kita membawa virus dari luar gitu. Jadi saya harus tahu kondisi tidak bisa menjaga jaraknya seperti apa. Kemudian Ibu, apakah aman pakai masker buatan Cina? Oke, pikirnya bagaimana? Oke, saya tidak bisa memastikan Ibu buatan Cina ataukah buatan Indonesia lebih baik atau tidak. Sejauh ini kami memastikan yang penting lapisan kainnya itu Ibu bisa perhatikan apakah terlalu tipis gitu kan ya. Pasti pakailah masker yang nyaman. Kalau dia kain, pakailah masker yang berbahan katun yang menyerap keringat yang tidak menimbulkan iritasi mungkin gitu ya Ibu-ibu ya. Ibu kan saya yakin Ibu pasti lebih oke lah dalam memilih bahan-bahan gitu ya. Tapi kalau untuk apakah relatif aman atau tidak, mohon maaf saya tidak berkompeten untuk menjawab itu. Ibu-ibu harus lihat lagi di kemasannya apakah ada kandungan-kandungan tertentu gitu dari bahan yang digunakan. Mungkin harus lebih berhati-hati gitu ya Ibu-ibu ya untuk melihatnya. Oke, mungkin Mbak Fime mungkin bisa diteruskan dulu. Ya. Diteruskan nanti, Mbak Nasa? Ya, itu boleh. yang dari Farah itu bagus tuh Mbak, itu penting banget, coba baca itu yang dari Farah. Paling dari Farah. Oke. Yang ini ya Ibu ya, bukti kita menjadi duta COVID, apakah ada surat keterangan, sertifikat, kartu identitas? Oke. Nantinya ibu-ibu sih kalau secara identitas, nah ini saya tidak tahu apakah nanti disiapkan atau tidak ya. Yang pasti kan ibu-ibu ntar akan tergabung di dalam aplikasi BLC ya. Dalam aplikasi BLC itu minimal di situ ibu-ibu bisa menunjukkan bahwa itu ibu-ibu bagian dari Satgas. Nanti mudah-mudahan kalau untuk identitas, sertifikat itu akan dibantu oleh teman-teman di bagian aplikasi yang akan memastikannya ya Ibu Ulfa ya. Saya akan di akhir nanti mungkin setelah aplikasi akan ada penjelasan lebih lengkapnya terkait identitas ibu-ibu sebagai duta perubahan perilaku seperti apa. Baik, saya rasa nanti kalau ini banyak sekali, terima kasih banyak ibu-ibu atas antusiasnya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya kita ada waktu nanti di akhir, kita bisa teruskan pertanyaannya ya ibu-ibu ya. Saya rasa saya akhiri sesi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pertanyaan masih kita tampung, mungkin nanti akan kita jawab di akhir sesi. Selanjutnya ini masih ada sesi aplikasi perubahan perilaku yang akan disampaikan oleh Mbak Bian. Oke, Mbak Bian, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Sarmila dan ibu-ibu anggota Inkowapi. Perkenalkan, nama saya Bianita Dwi Puspaningtyas, bisa dipanggil Bian. Saya merupakan bagian dari bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan Duta Perubahan Perilaku. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi tentang aplikasi monitoring perubahan perilaku pada aplikasi Sahara. Maaf. Di mana setelah ibu-ibu memberikan edukasi kepada masyarakat atau kepada pelanggannya, maka ibu-ibu dapat melaporkan hasil edukasi tersebut ke aplikasi monitoring yang ada di Sahara. Sebelum saya mulai, mohon ibu-ibu untuk membuka aplikasi di masing-masing HP-nya agar kita bisa latihan bersama-sama. Maksudnya buka handphone kita ya? Maksudnya ibu-ibu buka handphone gitu? Iya. Maksudnya
ya. Buka handphonenya lalu membuka aplikasi Sahara. Apakah udah punya semua ya Ibu-Ibu? Belum semua Bu, belum semua. Nggak apa-apa Ibu kasih show aja dulu caranya kali ya iya. di dalam apa komputer, di slide ya Bu, kasih lihat contoh. Iya. Biar pada bisa ngikutin. Iya, sebentar. Kita ada pelatihan khusus lagi nih Bu Ibu semuanya ya. Jadi ini yang penting tahu dulu, nanti udah itu kita buat sendiri lagi di internal kita pelan-pelan. Nanti Mas Angga belajar ya ini dari yang ini, nanti Mas Angga bisa pelatihan buat ibu-ibu lagi ya. Sebentar ya Ibu-Ibu. Rama bisa bantu share screen nggak, Ram? Ya, siap. Mbak Bian, masih belum bisa ya? Iya, maaf masih belum bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Saya yang share screen aja. Oke, makasih. Nah, ibu-ibu kalau punya handphone pergi ketiknya Sembako Sahara di Android ya ibu-ibu. Androidnya Play Store, ke Play Store, di situ ada tulisan Sembako Sahara. Ini khusus untuk di Jakarta. Nanti yang dulu untuk daerah-daerah lain kita akan tempelkan di Inkowapi punya itunya ya. Di Inkowapi punya slide apps-nya lagi dibangun ini. Sementara kita pakai yang Sembako Sahara dulu untuk warung-warung. Ibu-ibu punya handphone, pergi ke Play Store dulu. Pelan-pelan Mbak, ibu-ibu ini kan belum tahu, dia mesti pelan-pelan. Ibu-ibu buka ke Play Store, terus di Play Store ibu-ibu itu atau minta anaknya atau cucunya atau siapa yang bisa ngasih tahu. Itu dia tuh ada gambar Play Store di situ. Nah, pas di Play Store itu nanti install tulisannya Sembako Sahara. Nah, muncul deh yang tadi Mbak itu kasih lihat. Yes, gitu. Di Google Play Store gitu. Sembako Sahara. Itu kayak gitu tuh yang di live itu. Dipencet, tulis ketik Sembako Sahara. Nanti keluar dia. Gambarnya ada gambar keranjang. Nah, ibu-ibu install. Nah, setelah install di dalam Sembako Sahara itu ada tuh nanti. Yes. Gitu. Jadi kayak Bu Wawa kan udah install ya Bu Wawa. Nah, di situ ada tuh yang semua warung-warung pasti yang udah install udah bisa lihat. Semua warung-warung yang sudah install pasti udah buka aja di aplikasinya. Ya, dilanjut Mbak, nggak apa-apa Mbak. Baik Ibu. Ini kan Ibu tadi setelah menginstal aplikasinya, aplikasi yang Sembako tadi, nanti setelah masuk ke aplikasi ini, maka Ibu-Ibu dapat melihat halaman utama dari aplikasi tersebut, yaitu ada menu yaitu lapor program bidang perubahan perilaku. Di menu tersebut, Ibu dapat melaporkan hasil sosialisasi Ibu baik ke pelanggan maupun ke pengunjung warung atau tempat usaha Ibu. Mas Rama minta tolong diklik lapor program bidang perubahan perilaku. Ya. Di sini Ibu-Ibu bisa melaporkan hasil sosialisasi Ibu-Ibu. Di mana kalau ibu-ibu udah melakukan sosialisasi, maka ibu-ibu mengisi nama lokasi. Nama lokasi ini ibu-ibu dapat mengisi nama warung ibu atau nama tempat di mana ibu melakukan sosialisasi. Kan kebanyakan mungkin ibu-ibu di sini punya usaha di rumah atau warung kelontong, baik di pasar maupun dimanapun, ibu bisa menuliskan nama warung ibu.
Ya, seperti kayak ini contohnya warung Bu Ulfa. Lalu setelah Ibu menulis nama lokasi warung, maka Ibu bisa memilih kategori lokasi mana. Yang di kolom nomor 2 bawahnya nama lokasi itu kan ada kategori. Nah, nanti Ibu bisa klik, itu ada pojokan kanan itu, diklik, dipilih warung Ibu itu berlokasi di mana. Seumpamanya, klik Mas Rama, tolong diklik. Ya, sebenarnya ada, warung Ibu ada di mall, maka Ibu tulis saja klik di mall, atau warung Ibu ada di pasar, usaha Ibu ada di terminal. Silahkan Ibu klik sesuai dengan lokasi warung Ibu tersebut, atau tempat sosialisasi bagus. Ibu. Bagus banget nih dibikinnya, Bu. Aduh, luar biasa. Jadi kelihatan nanti Ibu warungnya di mana semuanya. Iya, Ibu. Setelah Ibu mengisi nama lokasi, lalu kategori, maka Ibu bisa mengisi jumlah orang yang sudah diedukasi atau disosialisasi mengenai COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan melalui 3M+. Di sini Ibu-ibu mengetahui berapa orang mengisi, berapa orang yang telah Ibu edukasi atau Ibu sosialisasikan dalam satu kali sosialisasi tersebut. Semisal Ibu, pengunjung warung Ibu ada 2, maka Ibu tulis saja di situ 2, dipilih 2. Dari jumlah 2 orang yang diedukasi itu ada 3 kategori kan Ibu, di mana ada orang yang mau menerima, orang yang menolak, dan orang yang berkomitmen. Di sini semuanya orang yang menerima, berarti orang tersebut tuh mau mendengarkan sosialisasi Ibu. Sedangkan yang menolak itu, yaitu orang yang kayak acuh ataupun tidak mau mendengarkan atau menolak ajakan Ibu untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Sedangkan berkomitmen yaitu orang yang mau mendengarkan, berkomitmen untuk menjalankan protokol kesehatan, dan mau meneruskan ke orang lain untuk tetap patuh pada protokol kesehatan tersebut. Maka ada contoh ya Ibu, kan tadi Ibu mengedukasi 2 orang, lalu ada yang menerima 1, maka Ibu tulis saja 1. Menerima ini maksudnya cuma mendengarkan aja lah, gitu. Itu tulis saja 1, pilih 1. Lalu untuk menolak, alhamdulillahnya tidak ada yang menolak, maka pilih aja 0, gitu, isi aja 0. Lalu untuk selanjutnya untuk yang berkomitmen, ternyata dari 2 itu ada 1 orang yang benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan 3M dan mau menyebarkan ke temannya maupun ke keluarganya, maka diisi 1. Nah, jadi jumlah dari orang yang menerima, orang yang menolak, dan orang yang berkomitmen itu kalau dijumlah sama dengan jumlah orang yang sudah ibu-ibu edukasi. Setelah Ibu mengisi, menerima, jumlah orang yang menerima, menolak, dan berkomitmen, maka lanjut ke jumlah masker yang sudah diberikan kepada masyarakat. Di sini kami tidak memaksakan ibu-ibu untuk wajib memberikan masker kepada orang yang Ibu sosialisasikan. Namun, apabila Ibu memiliki rezeki yang lebih, maka silahkan saja Ibu memberikan sedikit rezekinya berupa masker itu ke pelanggan Ibu atau ke orang yang Ibu sosialisasikan. Semuanya tadi ada 2, Ibu mengasihkan masker 2, maka Ibu pilih isi 2. Next, selanjutnya setelah itu Ibu mengisi media apa yang digunakan untuk melakukan sosialisasi. Di sini kami berharap ibu-ibu semuanya melakukan sosialisasi secara langsung. Karena sosialisasi secara langsung itu dapat langsung mengena atau orang yang kita sosialisasikan itu paham dan mengerti gitu. Maka kami berharap Ibu bisa bertemu langsung tersebut. Jika tidak, Ibu mungkin bisa daring, bisa sosialisasi daring dari Facebook, Twitter. Dan apabila Ibu melakukan sosialisasi daring seperti Facebook, Twitter, mohon Ibu melampirkan ini keterangannya ada berapa jumlah like, berapa jumlah share, dan berapa jumlah komen. Tapi kami berharap ibu-ibu tetap melakukan sosialisasi secara tatap muka atau bertemu langsung. Oke, selanjutnya. Next.
Ya. Selanjutnya yaitu setelah itu yaitu menilai tingkat kepatuhan masyarakat, di mana ada 3 indikator kepatuhan masyarakat. Yang pertama itu memakai masker, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang ketiga mencuci tangan. Ini nilainya Ibu dari rentang 1 sampai 10. Contoh, jika memakai masker, klik kalau semuanya Ibu bisa mengisi 5. Ya, penilaian tersebut berdasarkan Ibu sendiri ya, subjektivitas Ibu. Ini selanjutnya yaitu nilai untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mungkin kalau kayaknya di pasar, di mall gitu untuk menjaga jarak agak sulit, maka Ibu bisa mengisi 2 atau 3 gitu. Ini semua tergantung kembali ke penilaian Ibu ya. Next, selanjutnya yaitu mencuci tangan pakai sabun. Ini karena biasanya di tempat umum itu sudah tersedia, kayak di pasar itu kan biasanya tersedia tempat cuci tangan. Maka kalau ada orang tidak cuci tangan dan sebagainya, maka terserah Ibu mau menilai kasih berapa. Semuanya Ibu menilai 6. Ya. Setelah Ibu melakukan penilaian terhadap 3 indikator, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, maka Ibu harus melakukan dokumentasi kegiatan, melaporkan dokumentasi ini. Dokumentasi ini Ibu hanya bisa berupa foto ya Ibu, dan fotonya itu hanya bisa berjumlah satu foto aja. Mungkin jika lebih dari 1 foto bisa dikolase atau dijadikan 1 gitu. Ini contohnya. Ibu nanti pilih file, lalu Ibu itu langsung menuju ke galeri. Dari situ galeri itu Ibu bisa mengambil foto dari galeri tersebut. Untuk mohon maaf. Itu foto cuci tangan atau foto dengan customer gitu ya Bu ya? Ya, ini fotonya itu diusahakan harus jelas dan mencerminkan kegiatan Ibu. Jadinya kegiatan sosialisasi 3M tersebut. Bukan foto selfie dan sebagainya ya Ibu. Ini diusahakan fotonya jelas ya Ibu. Untuk dokumentasi kegiatan ini mohon maaf belum bisa menggunakan video. Jadinya hanya foto. Oke, setelah dokumentasi kegiatan udah Ibu masukkan, maka tahapan terakhir yaitu Ibu mengisi catatan lainnya. Di sini catatan lainnya dimaksudkan apabila Ibu dalam sosialisasi mengalami hambatan-hambatan atau ada hal-hal yang kurang pas gitu, Ibu dapat menuliskan di catatan lainnya. Jika tidak ada, boleh dikosongi. Oke. Setelah semuanya terisi dari nama lokasi sampai dengan catatan lainnya, maka Ibu tinggal pencet kirim. Ya, ini kalau Ibu sudah pencet kirim, pencet OK. Maka laporan yang Ibu buat tadi sudah masuk ke aplikasi atau ke dashboard kami. Jadinya kami dari sini bisa memantau apa yang Ibu lakukan dan hasilnya seperti apa. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kepada ibu-ibu saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan nulis di kolom chat atau angkat tangan, raise hand. Terima kasih. Oh iya, saya nambahin aja sedikit. Ibu-ibu yang punya warung isinya warung, yang ikut ini kalau pendamping isi pendamping, kalau yang ibu-ibu ketua koperasi isinya di masyarakat umum aja. Masyarakat umum aja pilihnya ya. Kalau ibu-ibu warung terus langsung ngisinya di warung ya, biar bisa langsung ngisi. Oke, terima kasih. Waktu mau masuk install. Iya, baik. Terima kasih Mbak Bian, Mas Rama, dan Ibu Syarmila. Ya, selanjutnya kita buka termin pertanyaan lagi. Silakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas soal aplikasi kita. Boleh diklik di kolom komentar ataupun raise hand di kolom reaction ini. Silakan. Jadi nanti Mas Angga, saya dibantu, izin ya Mbak ya.
Mas Angga, nanti saya dibantu ini juga diinstal di aplikasinya Inkowapi ya, biar semua ibu-ibu juga bisa isi ya Mas Angga, selain sembako Sahara ya Mas Angga. Iya siap Bu. Jadi nanti ditempel di Inkowapi, jadi koperasinya juga bisa ada di situ. Baik, ini ada pertanyaan ya. Lebihan, aplikasinya namanya apa tadi? Mas Rama, Mbak Bian? Ya, mungkin saya coba jawab aja ya. Ya, nama aplikasinya tadi seperti sudah disebut oleh Bu Sarmila, ibu-ibu bisa cari di Play Store, namanya itu Sembako Sahara. Nah, mungkin kalau sekarang belum ada menunya Bu ya, karena belum diupdate mungkin. Jadi mungkin ibu-ibu ini bisa aksesnya baru besok begitu. Baik, Mas Rama. Jadi jelas ya Ibu-Ibu ya, namanya aplikasi Sembako Sahara. Nanti bisa diunduh di Play Store ya, seperti itu. Selanjutnya, silakan Ibu-Ibu jika ada pertanyaan. Atau mungkin melanjutkan pertanyaan dari tadi yang belum sempat terjawab. Mungkin ada yang kurang jelas. Boleh ditanyakan sekarang. Baik. Dari Mbak Ulfa. Ya, jika dari awal pandemi sudah membagi masker sekitar 5.000-an lebih secara pribadi untuk bakti sosial, kemudian isinya bagaimana? Oke. Mungkin Mas Rama bisa bantu jawab, Mas. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Ulfa. Jadi, kalau sudah dari awal ya maka nggak bisa, Bu. Jadi, intinya kita memakai aplikasi ini gimana? Jadi, ibu-ibu misalnya nih ya, sedang jualan di warung nih, lalu ada customer gitu ya, ada pengunjung datang mau beli. Nah, sembari mereka membeli itu, ibu-ibu juga melakukan sosialisasi, edukasi terkait COVID dan 3M seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Vimela sebelumnya tadi. Nah, jadi setelah ibu-ibu melakukan sosialisasi ke pengunjung, nah ibu-ibu melakukan laporan, baru melakukan laporan lewat aplikasi Sahara tadi gitu. Jadi kalau yang udah lalu nggak bisa nih Bu ya. Jadi hanya nanti aja kalau setelah ibu-ibu sudah sosialisasi baru laporan diisi gitu. Misalnya kalau bagi masker 5 ya 5 diisi. Tapi kalau nggak bagi masker juga nggak apa-apa. Baik Mas Rama, terima kasih penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain Ibu-Ibu? Kami persilakan. Mungkin kita buka 2 hingga 3 pertanyaan lagi ya. Mengingat waktu sudah sore, mendekati maghrib. Baik, Ibu-Ibu. Bu, ini ada yang nanya ke saya semua nih, pada nanya ibu-ibu bilang kalau saya ngisi-ngisi itu, saya dapat apa ini Bu? Dok, saya ditanya ini. Insentifnya apa nih Bu? Kalau kita ngisi itu Bu, insentifnya apa? Nanti dikasih apa? Dia pada nanya. Ibu-ibu kan suka hadiah tuh. Ada WA saya direct nih ya. Iya, Mas Rama bisa bantu menjawab lagi Mas? Ya, baik. Saya coba jawab ya, Bu. Jadi, kalau insentifnya, kalau dari kami itu mungkin ibu-ibu nanti bisa dapat sertifikat kalau 25 hari mengisi laporan gitu ya. Nah, selain sertifikat juga, untuk ibu-ibu kalau misalnya laporannya banyak nih. Jadi misalnya dalam sehari itu ada 100 orang yang datang berkunjung ke warung. Nah, itu selama sebulan berarti udah berapa tuh? Udah 3.000 orang ya. Nah, itu ibu-ibu juga berkesempatan dapat rompi dari kami, rompi Satgas. Maaf, saya lagi nggak pakai. Ya, jadi ibu-ibu bisa dapat rompinya juga.
Nah, apalagi keuntungannya selain itu? Ya keuntungannya yang paling utama itu ya Bu, Indonesia bisa cepat-cepat lepas dari COVID gitu Bu. Nggak mau kan pakai masker terus-terusan setiap hari, terus kita juga Lebaran nggak bisa silaturahmi. Ya jadi keuntungan paling utama itu ya Indonesia bisa cepat-cepat terlepas dari COVID. Itu Bu. Jadi ini ya seperti dibilang Pak Sony tadi, ini kita tugas kemanusiaan. Kita berarti dengan melakukan sosialisasi ini kepada pengunjung, misalnya pengunjung warung, kita juga bisa menyelamatkan nyawa gitu. Oke, Ya. baik ya. Jelas ya Ibu-Ibu ya. Ini aja jadi ibu yang dikerjakan ini adalah membantu negara dan bangsa. Jadi nggak selalu ada insentifnya apa, nggak ada. Kita pokoknya sama-sama menyelesaikan masalah COVID. Kalau COVID-nya cepat selesai, ibu-ibu usahanya semua lancar. Kita semua ekonominya berjalan. Jadi ibu-ibu ini program ibadah ya ibu-ibu, nggak ada hadiah apa-apa. Nanti kalau dapat hadiah ini itu nggak mau dijanji-janjiin, itu biar surprise aja dari kita dari Inkowapi. Nanti Inkowapi akan bekerja sama dengan PNPB, akan memberikan insentif apa-apa setelah ibu kerja aja dulu. Nanti setelah kerja, jadi kita nggak berani janji apa-apa. Insya Allah yang udah pasti amal ibadah ibu dicatat oleh Allah. Itu menjadi udah insentif yang paling utama. Yang kedua, kalau insentif dunia, nanti saya sama BNPB akan diskusi dulu ini insentif apa yang bisa kita berikan kepada ibu-ibu. Tapi yang pasti Bu, kita ini niatnya bantu negara dan bangsa, bantu kita semua terbebas dari COVID. Jadi nggak ada insentif apa-apa dan ini adalah amal ibadah kita sebagai seorang manusia yang hadir di muka bumi ini. Kita harus peduli, semua rakyat kita lagi sedang COVID, ya kita peduli, kita ikut sebagai relawan untuk bantu sesama. Itu aja pesan saya sebagai Ketua Umum. Makasih Mbak Norma, silakan. Ya baik Bu, terima kasih penjelasannya juga. Terima kasih Mas Rama. Kami rasa seperti itu ya Bu. Kita sekarang sedang krisis sekali masalah kesehatan ya. Kami berharap kita semua saling bahu-membahu untuk melawan COVID ini. Kita saling bekerja sama. Bagaimana kita dapat merubah perilaku kita saling menegur, kita saling memberi edukasi kepada masyarakat seperti itu. Baik. Untuk satu pertanyaan lagi mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, yang ingin menjawab tadi sepertinya ada pertanyaan untuk password untuk masuk ke Sahara ya. Nah, untuk masuk ke Sahara ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Angga ya, karena akunnya itu dibuat dari Inkowapinya sendiri gitu, bukan dari kami. Baik, terima kasih Mas Rama. Mungkin Mas Angga nanti bisa membantu Mas ya. Langgeng boleh itu, Mas Angga atau Mas Langgeng. Mas Angga cepetan, yuk. Ada yang udah mau buka puasa ini soalnya. Halo. Ya, Mas Ya, Langgeng baik. silakan. Saya mau jelasin untuk yang akun itu ya. Itu nanti tinggal daftar aja di aplikasinya. Jadi nanti tinggal pilih warung, terus daftar. Itu untuk yang warung, tapi kalau ibu-ibu Puskowapi dari daerah-daerah, pilih saja masyarakat umum. Gitu. Ya, betul. Baik. Bisa dikasih lihat. Ibu-ibu sekarang buka handphone, bisa nggak Mas Langgeng kasih lihat sedikit biar ibu-ibu biar. Oh ya baik, saya siapin dulu. Jadi ibu-ibu di handphonenya cari ada tulisan Play Store. Ibu-ibu ke Play Store. Kayak ibu mau nginstal Shopee, kayak mau install Bukalapak kan ibu ke Play Store dulu tuh. Nah, sampai ke Play Store, ibu ketik Sembako Sahara namanya. Nah, setelah di Sembako Sahara itu ibu-ibu pilihan ada pendamping, ada warung, ada customer masyarakat umum. Yang punya warung pilih warung. Yang masyarakat umum yang nggak punya warung pilih masyarakat umum. Nanti semua akan ketemu di situ sama.
Semua ibu-ibu yang hadir di sini pasti punya usaha kan, pasti. Jadi boleh diisi warung juga boleh, nggak ada masalah. Baik. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah jelas mungkin? Atau masih ada yang mengganjal dan perlu dipertanyakan lagi? Ya, ini. Buka Playstore, cari warung Sahara nggak muncul ya dari Posko Wapi NTT. Ya Mas Rama mungkin bisa membantu Mas. Ya Bu, jadi bukan warung Sahara yang dicari, Sahara, tapi sembako Sahara mungkin ya Bu. Kalau kalau warung Sahara nggak ketemu, cari sembako Sahara gitu. Betul, sembako Sahara, bukan warung Sahara. Baik, sedikit ambigu ya, mungkin aplikasinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah cukup mungkin, jadi mungkin kita akhir saja untuk sesi pelatihan pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang memberikan paparan, kepada Ibu Syarmila juga selaku Ketua Inkowapi, serta para peserta yang telah menyimak dari awal untuk pelatihan ini. Selamat bertugas kepada seluruh duta perubahan perilaku Inkowapi. Semoga ini menjadikan amal baik untuk ibu-ibu sekalian. Mari kita melawan COVID saling bahu-membahu supaya COVID di Indonesia ini segera selesai. Seperti itu. Kami selaku panitia mohon maaf jika terjadi kesalahan maupun gangguan pada sore hari ini. Saya Norma Syanasyada Islami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Ya, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya ingin nutup ya. Mohon izin kepada ibu-ibu, terima kasih semua kepada seluruh ibu Puskowapi, Kowapi, koperasi-koperasi yang hari ini hadir, warung-warung, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu mendapatkan keberkahan dengan mengikuti acara ini. Dan ibu-ibu semuanya install aja Sembako Sahara dan di dalam itu ibu-ibu bisa mendapatkan laporan untuk COVID ini dan ibu-ibu akan akan menjadi riset dari kita. Nanti saya bersama BNPB akan melihat laporan-laporan ibu-ibu semuanya. Dan ibu-ibu aktif, mohon aktif, bantu sesama karena ini adalah bagian dari amanah kita sebagai khalifah di muka bumi ini, membantu sesama. Atas nama Inkowapi dan seluruh keluarga besarnya, terima kasih tak terhingga juga untuk Dewan Pengawas, Kak Ula dan teman-teman, Ibu Hedi, ibu-ibu semuanya yang hadir pada sore hari ini. Saya tidak bisa sebut satu persatu, Dewan Pengawas di daerah, Dewan Pengawas di pusat, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama kita yang baik dengan PNPB untuk mengatasi COVID bersama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya ibu-ibu semuanya ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Oh ya, saya mengingatkan untuk ibu-ibu sekalian yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi form yang telah kita sematkan di kolom chat ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Syarmila. Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah? Kau marahkah? Apa yang terjadi?
terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Terjadi dan yang kau alami mungkin terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Kita bersama selalu berdoa, serahkan semua padanya. Ini tak mudah, tapi percayalah. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Selamanya, selamanya. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Tetaplah kau kuat, sahabat.